menjawab salam. Jika salamnya hanya assalamualaikum saja, kita boleh menjawab dengan waalaikumsalam karena sepadan. Atau jika disalamin assalamualaikum warahmatullah, kita juga boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi sepadan. Dan lebih baik lagi jika disalami hanya assalamualaikum, kita menjawabnya lebih dari itu sangat dianjurkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Wallahu alam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia yang sangat berlimpah. Yang paling utama adalah hidayah dan taufik. Karena dengan kenikmatan ini kita diringankan kita semuanya untuk menjalankan salat tarawih dan salat isya secara jamaah. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang di zaman sekarang banyak sekali media-media dan sarana untuk belajar agama. Otomatis antusias para kaum muslimin dan muslimat untuk belajar itu sangat mudah. Akan tetapi kita jarang sekali berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang hanya mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Golongan yang pertama adalah dia mau belajar dan dia bisa mengikuti pelajaran tersebut, tapi belajarnya itu hanya sekedar wawasan saja. Itu golongan yang pertama. Ini juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang cerdas. Ini mudah sekali untuk bagi orang-orang yang cerdas maupun orang-orang yang jenius. Golongan yang kedua itu orangnya mau belajar, akan tetapi dia hanya mendengarkan saja. Kemudian ketika sudah belajar, sudah dilupakan. Ini biasanya seperti orang-orang yang di sekolah, hanya untuk ujian saja. Itu juga pernah saya lakukan. Semoga Allah mengampuni saya. Jadi orang kedua ini, dia memang ada tekad untuk belajar, tapi sayangnya niatnya berbeda, yaitu hanya untuk menjawab soal-soal di ujian. Kemudian ada juga orang yang ketiga, dia belajar akan tetapi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini yang ketiga. Yang keempat lebih parah lagi, ada yang orang belajar tidak mendengarkan apapun. Jadi mental, dari telinga kanan maupun telinga kiri itu mental. Karena apa? Ketika belajar dia
tidur. Seperti itu. Dan yang terakhir lebih parah lagi. Dia sudah mencukupkan diri dengan kualitasnya. Dia hanya mencukupkan diri hanya dengan kualitasnya sendiri. Contohnya, kita kan sudah bisa sholat. Ngapain saya ikut kajian? Ngapain saya belajar? Saya sudah bisa membaca Quran. Ngapain saya belajar tahsin? Ngapain saya belajar tajwid? Nah, ini adalah contoh orang yang mencukupkan diri bahwa yang harus kita hindarkan. Ini sangat lebih parah daripada yang golongan yang pertama tadi. Jadi agar menyiasati itu biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu salah satunya adalah kita harus berdoa kepada Allah. Yang saya hafal dari Rasulullah SAW mengajarkan kita semua doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah yang saya baca tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah salat tarawih hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada doa satu lagi yang lebih lengkap, yaitu Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang artinya, ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan lindungilah kami dari hati yang tidak khusyuk dan wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba, dan jiwa yang tidak kenyang. Apa maksudnya jiwa dan itu tidak kenyang? Jadi jiwa yang tidak kenyang maksudnya adalah masalah duniawi, bukan masalah ukhrawi, bukan masalah akhirat. Kalau masalah akhirat, kita puasa, kita sholat dan melakukan amal soleh yang lainnya tanpa merasa kenyang, itu pun kita sangat dianjurkan. Kita tidak boleh merasa kenyang dalam beramal soleh. Akan tetapi sebaliknya, dalam masalah duniawi, kita tidak perbolehkan untuk kita harus menghindari yang namanya rasa tidak pernah kenyang, ya. Jadi kita harus puas apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa puas. Kita harus merasa puas. Dan kenapa doa ini yang diawali oleh ilmu yang tidak bermanfaat? Jadi kita harus berlindung dengan ilmu yang biar tidak termasuk orang yang mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Syekh Utsaimin rahimahullah taala selalu berkata di dalam kitabnya, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Jadi ilmu itu sebelum berkata atau sebelum diamalkan. Jadi kita bisa sholat itu dasarnya bukan ikut-ikutan, tapi dasarnya kita sudah belajar terlebih dahulu. Kita bisa puasa itu dasarnya kita bukan ikut-ikutan, tapi kita juga didasari oleh belajar. Maka dari itu doa ini sangat penting yang didahului oleh kita harus berlindung kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, berbicara masalah Ramadan, apa yang di benak kita atau di dalam mindset kita Ramadan itu apa?
Banyak ya. Yang pertama mungkin adalah puasa. Ada juga salat tarawih. Ada juga penuh ampunan. Ada juga setan-setan dibelenggu. Tapi yang dimaksudkan, banyak ulama yang menjelaskan setan-setan yang dibelenggu itu adalah gembong-gembongnya saja. Tapi kerucut-kerucutnya masih belum dibelenggu. Kemudian ada juga tadarusan atau tilawah, ya. Ini adalah mindset kita yang sangat bagus, tapi kita melupakan sesuatu yang harus dihindari dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah Syekh Ibnu Qudamah, ini ulama Hambali yang terkenal. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Minhajul Muslimin, Minhajul Qasidin. Jadi beliau menjelaskan ada 3 golongan orang yang berpuasa, ada level-levelnya. Yang pertama adalah saumul khusus, lil khusus. Ini adalah level yang paling tinggi. Saumul khusus lil khusus. Artinya apa? Puasa yang khusus di antara orang-orang yang khusus. Ini adalah puasa yang mana dijelaskan oleh beliau adalah puasa hati. Karena dengan hati kita lurus, maka anggota tubuh kita pasti akan lurus juga. Ini adalah level yang tertinggi. Kemudian ada juga shaumul khusus. Ini shaumnya yang para orang-orang yang khusus, yaitu adalah menjaga anggota tubuh kita, puasa yang menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa, menjaga kaki kita, menjaga tangan kita, mata kita, bahkan menjaga mulut kita. Yang penting anggota tubuh harus dijaga. Nah, yang terakhir ini level yang paling rendah, yaitu adalah shaumul umum. Ini adalah puasanya bagi orang-orang umum, hanya tidak puasanya mengikuti tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan dengan suami istri, maksudnya berhubungan intim dengan suami ke istri atau istri ke suami. Ini adalah level yang paling rendah. Jadi puasanya hanya gitu-gitu aja, tidak ada spesialnya. Nah, maka dari itu, biar kita termasuk level yang paling tinggi atau level yang tengah, shaumul khusus, kita harus menghindari beberapa perkara. Yang pertama adalah kita harus menghindari fudulut ta'am, yang artinya adalah berlebih-lebihan dalam makan. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya ia tidak cinta kepada orang-orang yang berlebihan. Nah, coba kita renungkan. Pada bulan Ramadan sama bulan biasanya itu lebih banyak makanan di bulan apa? Biasanya atau Ramadan? Pasti di bulan Ramadan. Ya memang orang-orang pada semangat memberikan iftar kepada orang-orang yang puasa. Tapi yang makan itu tidak boleh berlebihan. Nah, pada dasarnya kebanyakan sisa-sisa makanan biasanya dibuang. Ini sudah mendapatkan dosa israf dan ini bisa mendapatkan dosa
tabdzir, padahal ini di bulan Ramadan, yang mana ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya maupun dosa-dosanya. Dan ada juga untuk diselamatkan makanannya, biasanya dimakan semuanya sehingga menjadi israf atau berlebihan, sehingga nanti ketika sholat tarawih mengantuk, bukannya sholat tapi malah membaca bismika ahya wa mutu. Jadi kita harus hindari yang namanya israf di dalam makan maupun minum. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan makanan dan minuman, itu sangat dianjurkan. Silahkan yang berlebihan dalam rezekinya, silakan memberikan makanan secukupnya. Dan bukan berarti ini artinya kita tidak boleh makan favorit kita. Kita boleh. Dan porsi makanan seseorang itu berbeda-beda. Yang pastinya bisa diukur, mungkin bisa diukur dengan dokter ahli gizi kalau jika kita mau mengukurnya. Baik. Kemudian yang kedua, ada juga fudulul manam. Yang harus kita hindari adalah fudulul manam. Apa artinya? Berlebih-lebihan dalam tidur. Berlebih-lebihan dalam tidur. Dalam istilah Islam ada yang namanya kelullah. Ada yang tahu kelullah? Ya, artinya adalah tidur siang. Tapi yang dimaksud tidur siang ala Rasulullah SAW itu hanya 20 menit kira-kira, atau 15 menit. Ini dampaknya luar biasa, bisa menjaga kita dalam sholat malam, qiyamul lail, kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Nah, dan bulan Ramadan juga adalah bulan yang penuh aktivitas. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Islam yang terdahulu, itu mereka banyak aktivitas pada bulan Ramadan. Nah, kita di zaman sekarang nggak pagi, nggak siang, nggak sore, tidur aja. Semoga kita nggak termasuk demikian. Waliyadzubillah. Dan level orang-orang yang dicintai Allah atau level yang spesial tadi, yang somul khusus, itu bukan berarti meninggalkan suatu yang haram. Bukan hanya meninggalkan sesuatu yang haram. Jelas sesuatu yang haram itu pasti yang kita tinggalkan, tapi levelnya sudah menghilangkan sesuatu yang mubah. Artinya apa? Naum kan tidur kan mubah. Jadi kalau berlebihan, memang tidur itu kita butuh, tapi hanya sekedarnya saja atau secara profesional. Kalau kita lihat tidurnya Rasulullah SAW secara profesional tuh yang selain bulan Ramadan ya, itu setelah Isya biasanya beliau langsung tidur dan bangun malam. Tapi di 10 hari terakhir beliau tidak tidur di malam hari. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Kalau kita di 10 hari terakhir, kalau bisa kita juga mengikuti jalan Rasulullah SAW, yang mana dia menghidupkan malamnya, tapi dengan semampu kita. Ketika siang kita juga butuh tidur, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga adalah fudulul nadhar. Fudulun nadhar ini adalah jalan masuk setan ke dalam tubuh kita dengan cara melihat. Ya, fudulun nadhar artinya berlebihan dalam penglihatan. Kita coba lihat. Ketika kita buka puasa, di meja makan ada apa saja? Ada kopior, es kopior, ada es cincau. Ini adalah berbagai mazhab. Ini dengan mata saja kita melihat, pasti hawa nafsu kita ingin meminumnya semua ya. Padahal satu aja sebenarnya sudah cukup. Tapi karena sudah disediakan, sudah terlihat ada es kopior, es teler, ada es cincau, pasti kita akan tergiur. Ini adalah fudulun nadhar. Kemudian ketika kita mau baca Quran di HP,
Kemudian ada notif di IG atau di Facebook atau di medsos lainnya. Kemudian kita tergiur dengan melihat perkara-perkara yang ada di medsos. Nah, ini adalah semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ini memang mubah ya. Memang ini perbuatan mubah. Kita melihat hanya sekedar melihat. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, nanti puasanya tidak maksimal. Kita tidak termasuk level yang spesial seperti itu. Kemudian perkara selanjutnya yang harus dijauhkan, sebenarnya masih ada 3 lagi ya, yaitu fudulul kalam, yaitu berlebihan dalam berbicara. Kemudian fudulul istima, berlebihan dalam mendengar gibah misalkan, mendengarkan sesuatu yang mubah misalkan berita-berita ini itu. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus mengurangi interaksi antar manusia. Yang terakhir yaitu mengurangi interaksi kepada manusia. Karena apa? Nanti kalau kita banyak interaksi, misalkan ada tetangga yang minta diantarkan ke suatu tempat, boleh-boleh saja, karena di dalam hadis yang bermakna Rasulullah itu lebih suka memenuhi kepentingan orang lain, urusan lain, daripada iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu lebih suka. Coba dibayangkan, Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali lipat kalau dibandingkan dengan masjid yang lain? 1000 ya. 1 rakaatnya dia sama dengan 100.000. Tapi Rasulullah lebih suka memenuhi kepentingan orang lain. Nah, tapi hanya sekedarnya saja atau harus profesional. Ya. Harus profesional. Gak mungkin kita ikut bukber sampai jam 1, jam 2. Ini profesional gak? Enggak kan? Nah, sekedarnya aja. Boleh kita ikut bukber, tapi hanya sekedarnya aja, mungkin jam 9 atau jam 10 sampai tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Jika ditemukan kesalahan itu adalah dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan tadi. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.